Halo saudara-saudaraku, ketemu lagi bersama saya di Aris Channel. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Alpha. Film ini dirilis tahun 2018. Film yang menceritakan tentang seorang anak muda yang terpisah dari kelompoknya saat berburu. Kemudian dia mencoba kembali ke rumahnya di saat musim dingin telah tiba. Bagaimanakah kisah perjuangannya? Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Scene dibuka pada saat 20.000 tahun yang lalu. Ketika itu para pemburu mencoba menangkap bison di sebuah tebing yang curam. Para bison yang terkejut dengan kemunculan para pemburu berlarian hingga menjatuhkan dirinya ke tebing. Akan tetapi ada beberapa bison yang memilih menyerang mereka. Salah satu pemburu yang bernama Keda menjadi korbannya. Bison membawanya terjun dari tebing. Cerita flashback 1 minggu sebelum perburuan. Para pemuda desa dikumpulkan untuk membuat senjata dari batu. Mereka akan diuji. Jika berhasil membuat senjata setajam pisau, mereka akan diajak untuk pergi berburu. Akhirnya ada 2 orang pemuda yang lulus. Salah satunya adalah Keda. Lalu peserta yang lulus dipukuli sebagai ucapan selamat atas masuknya mereka di dalam kelompok pemburu. Dan ternyata Keda adalah anak dari pemimpin suku di sana yang bernama Tao. Keesokan harinya sebelum berangkat, mereka berpamitan dengan keluarganya masing-masing. Singkat cerita, perjalanannya pun sudah dimulai. Ketika beristirahat, ayahnya menyuruh Keda untuk membuat api dari kayu yang digesekkan. Akan tetapi Keda tidak bisa membuat apinya. Ayahnya pun memberi semangat agar jangan menyerah, karena ini adalah salah satu dari cara bertahan hidup di dalam hutan. Keesokan harinya mereka pun tiba di sebuah monumen batu bertumpuk. Di sana mereka bertemu dengan kelompok pemburu lainnya. Setelah mendekat, ternyata mereka adalah teman lama dari Tao. Lalu 2 kelompok pemburu itu memilih untuk berburu bersama-sama. Beberapa saat kemudian mereka pun mendapatkan buruan yang pertama, seekor babi hutan. Tao menyuruh anaknya untuk menghabisi babi tersebut. Namun Keda tidak bisa melakukannya. Ia merasa kasihan. Tao segera mengambil senjata Keda lalu menggorok babi tersebut. Ia pun berkata pada Keda, hidup hanya untuk yang kuat. Setelah itu mereka memakan buruannya. Saat asik-asik memakan buruannya, Tao merasakan kehadiran makhluk lain. Mereka pun segera berdiri dan bersiap dengan senjatanya masing-masing. Tiba-tiba seekor binatang buas menyerang mereka. Akibat insiden tersebut, 1 orang dari mereka menjadi korban. Keesokan harinya setelah melakukan upacara kematian, mereka melanjutkan perjalanannya. Di malam harinya mereka beristirahat di sebuah gua sambil memberikan tato pada anggota baru. Tao memberitahu pada Keda bahwa di sana ada kawanan serigala dan pemimpinnya bernama Alpha. Keda mendapatkan ilmu dari ayahnya tentang bertahan hidup di alam liar agar seperti Alpha.
Keesokan harinya mereka menemukan jejak kotoran bison, dan disinilah cerita awal tadi dimulai. Keda yang dibawa bison jatuh dari tebing ternyata masih bisa bertahan di sebuah batu. Karena tangannya tak tahan lagi, akhirnya Keda terjatuh dan menghantam sebuah batu yang membuatnya pingsan. Tapi itu belum di dasar tebing. Tao yang mencoba menolong anaknya dicegah oleh pengikutnya dengan berkata bahwa Keda telah mati dan mereka masih membutuhkan Tao. Setelah melakukan upacara kematian, mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Di sore harinya, seekor burung bangkai menghampiri Keda, lalu mematuk giginya. Keda yang merasa kesakitan langsung terbangun dan memanggil ayahnya. Ayah! Kemudian dia pun mencoba untuk menuruni tebing itu. Tapi karena pegangan dan pijakannya tidak ada lagi, dia pun bergelantungan di tebing yang sangat curam tersebut. Sampai datanglah hujan yang sangat deras. Keda melihat dasar tebing penuh dengan air. Lalu dia memberanikan dirinya untuk terjun ke bawah dengan berharap dia bisa selamat. Beberapa saat kemudian takdir masih memihak kepada dirinya. Dia masih selamat, tapi dengan keadaan kaki yang terkilir. Keda segera memberi penanganan pada kakinya dengan cara menjepitkan di antara dua buah batu. Lalu dia pun segera pergi ke atas tebing untuk mencari kelompoknya. Tapi sayangnya sampai di atas, kelompoknya sudah pergi meninggalkan tempat itu. Keda pun menemukan tumpukan batu, yang berarti kelompoknya sudah menganggapnya tewas. Keesokan harinya karena merasa sangat lapar, Keda memakan cacing tanah dan minum dari kubangan air yang kotor. Lalu dia beristirahat. Tidak lama setelah itu, dia kedatangan tamu yang tak diundang, sekelompok serigala. Keda segera berlari menuju pohon untuk menghindari mereka. Tapi sayangnya saat naik, salah satu serigala itu bisa menggigit celananya. Kemudian Keda mengeluarkan senjatanya dan berhasil melukai serigala tersebut. Para serigala lainnya tetap menunggu Keda turun sampai malam hari. Keesokan harinya saat terbangun, Keda hanya melihat serigala yang ia lukai saja. Keda segera membuat senjata dan bermaksud untuk menghabisi serigala yang di bawahnya. Tapi saat mau menghantam serigala tersebut, Keda merasa iba. Ia pun tidak jadi membunuh serigala itu dan malah mencoba menolong serigala tersebut. Keda membawa serigala itu dalam perjalanannya untuk pulang, tapi dia terlebih dahulu mengikat mulutnya agar tidak menggigit. Di malam harinya saat beristirahat, Keda melihat kawanan hyena. Lantas dia pun segera pergi membawa serigala itu ke tempat yang aman. Esok harinya Keda mencari rumput-rumputan untuk obat di kakinya. Ketika mengobati kakinya, dia melihat tali yang mengikat mulut serigala itu bisa dilepaskan oleh serigala tersebut. Lalu Keda mencoba bersahabat dengan serigala itu dengan cara memberinya minuman dan makanan berupa ulat. Sebelum musim salju tiba, Keda bermaksud untuk pulang. Dia mempersiapkan peralatannya dan berpamitan dengan serigala. Di saat perjalanan pulang, serigala tersebut terus mengikuti Keda. Keda pun mencoba mengusirnya, tapi itu pun tidak berhasil. Di hari berikutnya mereka sudah menjadi partner untuk menangkap buruannya.
Di malam harinya, Keda membagi hasil buruan mereka untuk makan malam. Di saat Keda sedang tertidur, serigala itu mendekat dan tidur di samping Keda. Pertanda mereka berdua sudah akur dan menjadi sahabat. Di pagi harinya, serigala itu membangunkan Keda dengan menjilat mukanya. Keda terbangun dan mengajak serigala itu untuk mandi di sungai. Setelah selesai mandi, serigala itu menangkapkan ikan untuk mereka sarapan. Keda memberikan nama untuk teman barunya itu dengan sebutan Alpa. Singkat cerita, musim salju pun tiba. Keda dan Alpa sedang memburu babi hutan untuk makan malam mereka. Di malam harinya, saat sedang istirahat sambil makan malam, mereka kedatangan tamu yang tak diundang, sekelompok kawanan serigala. Lalu Alpa memberitahu mereka bahwa Keda bukan orang jahat. Kelompok serigala itu pun mendengarkan apa kata Alpa dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian Keda menyuruh Alpa untuk pergi mengejar keluarganya. Alpa pun mengejar kelompoknya dan meninggalkan Keda seorang diri. Ketika sedang tidur, Keda bermimpi ayahnya memberitahu ibunya bahwa dia sudah tewas. Seketika itu, Keda pun langsung terbangun dari tidurnya. Singkat cerita, ketika badai es tiba, Keda melihat dari kejauhan ada Alpa dan kelompoknya sedang makan binatang. Dia pun segera berlari mendekat, tapi sayangnya dia terjatuh masuk ke dalam danau es beku. Alpa yang melihat Keda dalam masalah besar segera menolongnya. Setelah berhasil keluar dari danau es, Keda segera menyalakan api untuk menghangatkan badannya. Hari selanjutnya mereka melanjutkan perjalanannya. Dari kejauhan, Keda melihat ada seseorang di dekat tenda. Dia sangat senang menemukan manusia di tengah lembah es. Namun sayangnya saat didekati, orang tersebut sudah tidak bernapas lagi. Keda mencoba masuk ke dalam tenda untuk mencari makanan yang tersisa. Namun sayangnya dia tidak menemukan apa-apa. Lalu dia keluar lagi dan mengambil panah orang tersebut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Tidak lama setelah itu, di depannya badai salju telah menghadang. Sedangkan dari belakang, kawanan hyena mengejar mereka. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam gua dan berhasil menghindari kawanan hyena. Akan tetapi di dalam gua tersebut, mereka dikejutkan dengan kemunculan singa purba. Singa tersebut mencoba menangkap Keda, tapi Alpa mencoba menolongnya. Keda mencoba memanah singa itu untuk menyelamatkan sahabatnya. Dengan memberanikan dirinya, akhirnya singa itu bisa dijatuhkan. Tapi karena pertarungan tersebut, Alpa mendapatkan luka yang cukup serius. Lalu Keda mengobati sahabatnya terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanannya. Di hari berikutnya mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Keda melihat monumen batu bertumpuk yang ia lewati saat perjalanan berangkat. Monumen tersebut memberi tanda bahwa dia hampir sampai di rumahnya. Tidak lama setelah itu Keda pun muntah darah karena tubuhnya tidak lagi kuat menahan hawa dingin. Keesokan harinya giliran Alpa yang tidak sanggup melanjutkan perjalanan karena ia sudah kecapean. Lalu Keda pun menggendong Alpa sampai tiba dia melihat rumahnya. Keda pun segera bergegas untuk menuju ke pemukiman. Sesaat setelah tiba di pemukiman, Keda pun akhirnya terjatuh. Ayah dan ibunya segera datang menghampirinya. Kemudian Keda dan Alpa dibawa ke tabib agar segera mendapatkan pengobatan.
Saat Alpha diperiksa, ternyata dia sedang hamil tua dan akan segera melahirkan. Semenjak itulah manusia dan serigala berteman. Mereka menjadi partner yang tepat untuk berburu, dan film pun tamat. Itulah tadi alur cerita dari film Alpha. Semoga Anda yang sudah melihat videonya bisa terhibur. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya.